Untuk ketua wakilnya kita coba lagi. Kok nggak kena file ya sih? Kesel aku. Korea. Ada Korea di sini. Loh, Koreanya nggak ada di sini. Ya udah sekali lagi, siapa tahu kena file ya. Orangnya ketawa ini. Iya. Olivia, ada Olivia di sini. Oh, ada. Olivia, where are you? Olivia. Mana Olivia? Ada namanya nih, Olivia Natalia. Halo? Mana Olivia? Olive. Semoga kamu nggak tidur ya, Olive. Oke, itulah wakil ketua kelasnya. Natali, Isa sama-sama Natalia ya. Natalia ketua kelasnya, Olivia Natalia wakilnya. Oke, nanti saya ditolong tulis nama NRT ya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membahas RPS dulu ya. Sudah ada di Bella, nanti kalian bisa download sendiri. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang takut ya, statistik ini apa sih gitu kan? Belum sudah ada yang takut gitu kan, susah Bu, di kata teman saya di univ lain gitu. Ya ini nggak susah sih sebenarnya, gampang lah, sama seperti mata kuliah pada umumnya, nggak susah. Kalau susah Bu Tina juga nggak bisa ngajar. Nah, jadi statistika 1 ini kita akan diampu oleh mata kuliahnya akan diampu oleh saya dan Bu Lisa ya. Nanti Bu Lisa yang ngajar setengah semester berikutnya. Saya ngajar di tengah semester yang pertama ini. Nah, tujuannya ya memang supaya kalian bisa memahami ya dasar-dasar statistik. Karena gimana nanti waktu kita melakukan penelitian ya, baik di tugas akhir dan sebagainya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, di tugas akhir itu kalian pasti akan menggunakan salah satu metode ya. Kalau kalian menggunakan kuantitatif, maka akan menggunakan pengolahan secara statistik. Nah, jadi kita perlu belajar cara mengolahnya, kemudian menganalisa dan menginterpretasi data-datanya. Nah, beruntung kita di sini tidak belajar rumus-rumusnya lagi ya, paling cuma rumus-rumus sederhana. Kita lebih menggunakan SPSS, jadi nanti cara membaca pengolahan datanya melalui SPSS ya. Kalau jauh-jauh tahun ke belakang itu memang kita belajar yang ada rumus-rumusnya, mungkin itu yang kalian dengar tuh sulit ya. Saya benci matematika Bu gitu. Nah, itu ada dulu. Zaman saya waktu kuliah S1 itu ada belajar itu. Ya ngenes juga sih sebenarnya. Ya, tapi ya beruntung kalian nggak mempelajari itu. Nah, ini buku acuannya ini ya. Ada beberapa buku, tapi yang utama kita pakai yang punya palannya ini tahunnya sih udah baru ya yang saya upload di Bella ya. Tahun 2016 mungkin. Tapi ya bukunya tetap judulnya ini. Nanti bisa dibaca dan ini sangat mudah dipahami kok buku yang ini. Buku yang lain juga bisa dibaca ya. Dua buku ini saya tidak pernah baca sih. Ya saya baca 1-2 ini. Nah, kalian bisa cari sendiri kalau pengen lebih banyak tahu ya. Nah, ini pertemuan pertama hari ini ya kita akan belajar pendahuluan ya. Kemudian jenis-jenis belajar tentang
dasar-dasar statistik ya, statistik deskriptif, jenis data, variabel itu seperti apa. Oke, ya dan seterusnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi nggak sulit sebenarnya. Kemudian nanti tengah semester berikutnya dengan Bu Lisa. Nah ini ada tugas. Tugasnya nanti biasanya akan saya berikan setiap pertemuan. Ya, tapi karena ini pertemuan pertama saya tidak berikan dulu gitu ya. Biar santai dulu lah ya, santai-santai. Masa pertemuan pertama udah berat kan kasihan ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti waktu kalian belajar boleh menggunakan kalkulator, ya boleh, mau yang di komputer, mau yang di HP, boleh lah. Nah, kemudian ya ada kuis juga. Nanti kalian akan dibagi per kelompok ya, nanti ada asdosnya masing-masing. Asdosnya ada berapa, belum tahu ya, belum direkrut, jadi tunggu aja. Nanti akan dibagi kelompok asistensinya, jadi nanti asistensi dengan masing-masing dosen, asdos. Nanti saya akan buat kelompoknya, jadi bukan milih sendiri ya, biar adil. Nanti saya bagi sendiri. Jadi nanti satu kelompok itu saling bantu-membantu, karena nanti ada kuis individu dan kuis kelompok. Nah, tentu kuis kelompok itu nanti akan saya kemas dengan menarik ya. Semoga menarik. Nah, kemudian ini, kalian wajib mengikuti asistensi minimal 3 kali di luar perkuliahan. Jadi, asistensi dengan asdos itu minimal 3 kali sebelum UTS dan 3 kali setelah UTS. Supaya bisa mengikuti kuis kelompok dan ujian. Ya, kalau nggak mengikuti asistensi minimal 3 kali, saya tidak izinkan ikut kuis maupun UTS. Oke. Ini persentase nilainya agak berbeda ya. Jadi 40% tugas, 30% kuis, 30% UTS. Ya, jadi persentase terbesar ini malah di tugas ya, bukan di ujian. Karena ya itulah, seperti mahasiswa yang tambah pintar, dosen pun harus tambah pintar ya. Karena di ujian ini banyak sekali terjadi ketidakadilan dan kecurangan-kecurangan yang kita tidak bisa atasi. Jadi ya kita atasi dengan memperkecil nilai ininya. Nah, jadi tugasnya itu banyak. Jadi ingat harus dikumpulin tugasnya ya, karena prosentasenya besar. Kalau tidak dikumpulin kasihan emang. Oke, itu saja ada yang mau ditanyakan dari RPS ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung unmute aja. Udah? Nggak ada? Ya. Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Apalagi yang mau tak jelaskan? Oke, langsung aja ya. Oke. Nah, saya berharap sih ya seperti yang dulu-dulu ya, kelasnya interaktif ya. Jadi ayolah gitu ya. Saya berusaha juga untuk interaktif dengan kalian, mengatasi kebosanan. Salah satu caranya saya menyalakan kamera saya. Biasanya kan saya off cam ya. Mungkin saya lagi tiduran waktu jelasin, atau lagi belum mandi. Nah, kali ini saya sudah siap. Jadi kalian juga harus semangat. Oke, kita mulai. Nah, jadi ini penjelasan seperti tadi ya. Jadi karena ini mata kuliah praktikum ya, sebenarnya kalau di setting kuliah biasanya itu ada praktek di lab komputer. Nah, karena sekarang kita tidak ada di lab komputer, jadi kita ya di rumah masing-masing ya dengan laptop masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada asistensi ya, karena kalian perlu banyak praktek ya untuk SPSS. Karena kalau di kelas saja rasanya kurang waktunya. Terus
Ini wajib mengikuti asistensi minimal 3 kali. Jadi nanti presensinya itu ada di masing-masing asdos. Saya akan tahu nama yang belum asistensi 3 kali itu siapa. Ya, nanti akan saya ban dari kuis dan UTS. Ada kuis kelompok, jadi nilainya akumulatif ya. Jadi kalau kelompoknya dapat 70 ya semua rata 70. Kalau kelompoknya totalnya 50 ya 50 rata semua gitu. Jadi sangat adil memang ya. Jadi butuh teamwork yang luar biasa supaya bisa membantu kalian mendapat nilai yang bagus. Jadi pembagian kelompoknya pasti merata lah. Tidak mungkin yang smart semua berkumpul jadi satu, jadi akan merata. Oke, nah sekarang kita masuk ke pelajarannya ya. Biasanya orang berasumsi statistik apa berhubungan dengan matematika gitu kan? Ya, tentu iya karena kan ada hitung-hitungannya ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang senang matematika, ada yang sama sekali tidak menyukai matematika. Nah, tapi ya secara tidak disadari sebenarnya kita suka dengan matematika semua ini ya. Karena ya sehari-hari kita juga perlu menghitung ya. Nah, tergantung hitungnya apa gitu kan. Oh, hitungnya duit ya seneng ya. Duit makin banyak makin seneng. Kalau disuruh hitungan-hitungan yang nggak real gitu males Bu gitu kan. Apalagi bangun ruang dan sebagainya. Ya kita nggak belajar bangun ruang, kita statistik nih ya belajar ngitung duit, belajar ngitung orang, belajar ngitung variabel-variabel gitu. Jadi ya berbeda lah. Jadi diharapkan tidak sensi dulu terhadap statistiknya. Nah, kenapa kita perlu belajar statistik? Bu, ya kataku masuk psikologi itu karena nggak mau hitung-hitungan kok Bu, disuruh belajar. Belajar hitung-hitungan, males lah. Wong aku masuk psikologi tujuannya menghindari eksak gitu kan. Nah, nggak bisa ya, karena kenapa? Seperti yang kalian pelajari dulu di SAPI ya secara aliran. Masih ingat ya, rasionalisme versus empirisme. Saya mau tanya dulu ya. Kira-kira siapa yang masih ingat materi ini? Rafael, ada Rafael nggak? Rafael? Iya, Bu. Oke. Nah, masih ingat nggak rasionalisme itu apa? Tentang apa? Rasionalisme tentang apa, Rafael? Tentang yang saya ingat tentang ras, Bu. Tentang apa? Tentang ras atau pertimbangan rasial. Terus? Antara budaya, perbedaan sosial, dan budaya. Nah, iya dah. Coba kamu googling dulu nah. Rasionalisme kan, Bu? Iya, coba googling dulu deh. Cepet. Gerakan rasionalis atau doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Oke, jadi memang fokusnya, makasih ya Rafael, fokusnya di rasional ya, terkait pertimbangan gitu ya, bukan berdasarkan pengalaman indrawi. Oke, berikutnya empirisme ya, apa ini? Ya, Ezra. Silakan Ezra, anakku. Empirisme itu
Dengar toh Bu? Dengar. Hmm. Empirisme itu yang harus ada buktinya, yang harus ada bukti indrawi, harus bisa dilihat secara nyata. Ya, kebalikannya rasionalisme. Rasionalisme. Oke, thank you Esta, thank you Rahmat. Nah, jadi ya tadi kembali lagi karena memang psikologi pada perkembangannya itu dulu sempat jadi perdebatan ya, apakah ini sebagai suatu ilmu gitu kan? Karena dulu-dulu kan kalau kita ingat sejarahnya psikologi itu kan sulit kok dibuktikan ya. Kita membahas tentang perilaku manusia dan proses mental. Proses mental itu kan sesuatu yang tidak bisa diobservasi secara menggunakan indera ya. Kita mau mengobservasi bagaimana misalnya kecemasan seseorang. Itu kan sesuatu yang bukan perilaku real ya. Harus diturunkan menjadi suatu bentuk-bentuk indikator yang perilaku tampak gitu. Nah, itu yang jadi struggle dari para tokoh-tokoh psikologi di awal-awal. Gimana membuktikan bahwa psikologi ini suatu ilmu gitu. Nah, oleh karena itu peran dari rasionalisme itu penting ya, membuat kita berpikir secara logis ya. Teori-teori psikodinamika, psikoanalisa ya Freud. Itu kan rasionalisme sebenarnya. Tapi apa bisa dibuktikan gitu kan? Apa bisa terlihat secara panca indera kan enggak loh. Gimana kamu melihat seseorang misalnya mengalami denial atau di-repress gitu kan di alam bawah sadar. Tidak bisa dilihat secara empirisme. Nah, oleh karena itu kehadiran dari aliran behavioristik ya, mulai dari John B. Watson gitu. Itu membuat psikologi itu sebagai suatu ilmu yang bisa diobservasi ya, observable behavior. Sehingga ya mulai mengarah ke empirisme. Nah, segala sesuatu itu harus bisa diukur. Contoh kalau kita mau berbicara tentang perilaku, perilaku apa ya? Perilaku agresi misalnya. Nah, perilaku agresi itu harus dibuat menjadi indikator-indikator yang bisa diobservasi. Misalnya pertama, perilaku indikatornya yang pertama, marah-marah, misalnya marah-marah, gitu ya, marah-marah selama seminggu minimal 3 kali misalnya ya. Nah, itu harus dibuat sekonkret mungkin sehingga bisa diukur. Nah, jadi sehingga psikologi yang dari awalnya ilmunya itu ilmu yang dianggap orang itu, nggak bisa diukur lah ini, bukan eksak lah, bukan suatu ilmu yang bisa dikatakan ilmu. Ini bisa kayak semacam psikologi ini apa bedanya dengan ilmu-ilmu tidak ya, ilmu-ilmu semu ya, seperti kayak zodiak ya, astrologi itu ya, astrologi, terus mungkin membaca bentuk muka, apa bedanya gitu. Nah, oleh karena itu psikologi beralih ke empirisme, membuat suatu pembuktian bahwa ilmu ini dapat diteliti secara panca indera. Nah, sehingga dibuatlah suatu indikator-indikator tadi, kemudian diukur secara kuantitatif. Nah, oleh karena itu yang membuat statistik itu perlu dalam psikologi. Karena kita nggak bisa memungkiri suatu ilmu itu hanya dianggap ilmu itu kalau bisa dihitung. Gitu. Nah, jadi mulai dari matematika ya, kita lihat ya, ilmu-ilmu yang sangat lama itu matematika, fisika, mereka bertahan karena memang ada proses kuantitatif di sana. Ya bukan berarti semua psikologi itu harus kuantitatif, tidak. Kualitatif ada, tapi setidaknya dia harus bisa diukur. Nah, oleh karena itu, statistik itu berperan di sini. Ya, terutama dalam pengembangan teori-teori psikologi, karena kan banyak menggunakan penelitian-penelitian eksperimen ya. Kamu harus mengukur kalau diberikan treatment ini hasilnya gimana pada variabel yang diukur. Nah, jadi untuk mengukurnya gimana ya, harus balik lagi ke teknik statistik gitu. Ya nggak sembarangan diukur gitu. Jadi kenapa itu pentingnya statistik dalam ilmu psikologi? Ya, nggak perlu mencintai statistik lah kalian ya, tapi setidaknya goals-nya kita itu kita bisa menggunakan statistik ini
sebagai tools supaya kita melakukan penelitian kuantitatif. Nah, itu jadi nggak perlu mencintai sih. Saya juga tidak meminta kalian mencintai statistik. Saya juga nggak mencintai statistik ya, tapi setidaknya kita bisa menggunakannya. Statistik itu fenomena yang dekat dengan sehari-hari kita ya. Ya bisa dilihat fenomena yang pertama ini, alat transportasi. Ya. Kita bisa lihat sekarang, zaman ini, dulu mungkin ya transportasi kita terbatas ini ya, bis, taksi ya. Tapi sekarang ini kan sudah ada, ini Uber udah say goodbye ya. Mohon maaf, slide-nya kurang update ya. Ya. Sekarang ada Gojek, ada Grab. Nah, kenapa sekarang bisa berbeda? Ya, penggunaan alat transportasi online kenapa lebih disenangi daripada yang konvensional? Ya, tentu karena ada bukti statistik. Ya, dilihat, oh ini loh, sejak ada aplikasi Gojek, Grab, penggunanya itu meningkat drastis misalnya. Saya nggak tahu ya, ini berandai-andai. Oh, datanya di Gojek itu memang penggunanya sudah mencapai 10 juta dalam waktu kurang setahun misalnya. Sedangkan pengguna transportasi konvensional semakin menurun setiap tahunnya ya, mungkin dari awalnya bisa 1 juta sekarang jadi 200.000 misalnya loh. Nah, semua itu kan diukur melalui statistik. Kalau nggak ada bukti statistik, siapa yang percaya gitu kan? Bisa dibilang bucu gitu kan, hoax gini lah. Kalau sudah ada bukti statistik, kita bisa melihat oh iya ternyata benar. Sekarang sudah ditinggalkan ini. Nah, sehingga investor data-data, oh alah, kalau gitu kita jangan tanam saham banyak di Bluebird gitu misalnya loh ya. Mending nang Gojek aja atau Grab. Nah, itu membuat mereka sahamnya kan jadi tinggi kan di bursa efek gitu. Sedangkan yang lain-lain sudah turun. Bahkan banyak taksi yang sudah, mohon maaf ya, pilot ya kan. Kalau kita dulu lihat banyak taksi kan ada Silver, ada Cipaganti, ada apa banyak. Sekarang kan nggak kelihatan ya, paling cuma kelihatan Bluebird ya. Silver mungkin beberapa sekarang ya, unitnya udah berkurang. Jadi ya itu, semua beralih ke Gojek sama Grab karena secara mengikuti perkembangan zaman, kemudian didukung data statistik, ini lebih disukai oleh customer. Gitu. Mungkin bisa dilihat fenomena lain lagi, tapi loh, tetap ada yang naik taksi. Oh, kenapa ada? Diteliti ternyata, oh ternyata yang menggunakan taksi itu biasanya banyak orang-orang yang tua misalnya ya, yang usianya 40 tahun ke atas, mungkin belum melek teknologi. Sedangkan Gojek Grab ini menyasar anak-anak muda misalnya kan. Nah, itu semua kan data-data statistik yang didapat. Oh, ternyata kaum-kaum milenial gitu semua pakai ya, transportasi online. Nah, jadi gimana caranya? Nah, jadi mereka pasti membuat promosi-promosi yang menarik bagi kalangan muda ya, banyak promo gitu kan. Nah, itulah. Jadi sebenarnya statistik itu fungsinya banyak ya. Sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu ada efek psikologisnya Bu yang dilihat. Ya ada tuh. Ya kan kamu kalau misalnya belajar psikologi industri organisasi, kan ada perilaku konsumen. Kamu bisa lihat di sana kenapa orang lebih memilih naik transportasi online daripada yang konvensional. Kamu bisa jelasin di sana. Itu fenomena pertama. Fenomena kedua, kamu bisa lihat ada nggak orang menjadi ketergantungan dengan transportasi online atau dampak-dampak psikologisnya apa? Misalnya orang semakin malas keluar, sekarang mau makan tinggal di Gojekin. Sosialisasi sudah jadi berkurang misalnya loh ya misalnya. Nah, jadi banyak yang bisa diteliti. Nah, fenomena kedua misalnya. Ya ini mungkin bagi pecinta-pecinta K-pop ya. Biasanya itu kan muncul ya ada rank idol gitu ya, rank apalah. Mungkin dari mention yang dihitung di Twitter gitu. Oh, ternyata yang paling sering di-mention ini tahun 2020 kemarin itu BTS ya. Soalnya ada 790 juta mention di Twitter. Nah, belum lagi diikuti EXO dan sebagainya. Nah, kalau dilihat seperti ini kan juga dari statistik dihitungnya semua. Bukan sembarangan kan? Nah, jadi bukan sembarangan. Kalau mau diturus gitu ya, hitung manual turus gitu ya sampai mati ya 790 juta ngitungnya ya. Sampai mencret diare, nggak kelar-kelar itu nggak mungkin bisa ngitung.
Kalau ada statistik itu membantu kita. Ya. Nanti kalian lihat aplikasinya gimana SPS. Tinggal klik data-data yang banyak itu langsung keluar, langsung bentuknya grafik atau apa sudah keluar gitu, mempermudah kita. Jadi itu gunanya statistik. Ini kan kalau dipikir-pikir kan dihitung manual kan gendeng ya. 790 juta itu sebanyak apa gitu. Indonesia aja rakyatnya berapa? 200 juta ya. 200-300 juta penduduk. Ini orang 790 juta yang mention BTS. Ini uang apa setan apa tuyul lah gitu kan mungkin. Ya itu kan bayangannya kita tuh. Nah, tapi ya di statistik itu begitu memang. Kita bisa menghitung begitu banyak data dan terus kita ringkas menjadi suatu tabel gini. Nah, enak kan? Enak kalian yang melihat ini gitu. Nah, jadi fenomena-fenomena penggunaan statistik dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat dekat. Begitu juga ya dengan kabar vaksinasi ya, misalnya vaksinasi tenaga kesehatan yang COVID itu. Nah, itu juga menggunakan basic statistik. Berapa banyak orang yang harus divaksin dulu, data-datanya siapa dulu. Nah, kalau nggak ada statistik, hitung manual, ya vaksin kita 10 tahun lagi baru vaksin. Nah, jadi kita berterima kasih ada metode statistik ini. Gitu. Jadi kita jangan anti ya. Nah, mungkin sekarang ini ada contoh-contoh ketertarikan fenomena dan statistik lainnya. Saya rasa banyak ya, kalian bisa menemukan. Ada yang mau beri contoh lagi? Mungkin terkait penggunaan statistik itu apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada nggak yang bisa memberi contoh? Main will lagi kita. Will lagi. Bosen ya, lama-lama. Pendiam sih. Ya, kenapa selalu di bagian sini? Nggak adil. Iya. Destania ada nggak? Ada, Bu. Ya, kamu bisa beri contoh nggak Destania? Fenomena yang bisa diukur dengan statistik. Mungkin kayak sikap orang yang baik atau enggak pun jelek dalam mereview sebuah produk. Oke, produk apa, Biar? Maksudnya produk misalnya di mana? Kayak produk sebuah sabun, terus ternyata itu ada orang yang menilai itu jelek, kayak enggak cocok di kulit badannya, terus ada yang cocok gitu, Bu. Oke, jadi mungkin bisa saya contohkan kayak review produk gitu ya, mungkin tadi misalnya Shopee, Tokopedia dan sebagainya ya, platform lainnya misalnya. Ya betul, kita bisa menggunakan statistik di sana. Bisa kita ketahui kok ada yang cocok, ada yang enggak. Oh mungkin yang cocok ini di kulit yang usianya 30 tahun ke atas misalnya. Gitu. Oh ada yang ternyata cocok produknya ini di usia remaja. Nah, itu kita bisa lihat semuanya ya. Nah, jadi oke, bagus contoh yang bagus. Nah, saya rasa paham ya. Nah, jadi peran statistik itu ya pertama sebagai suatu pencatatan data penelitian ya. Kita bisa ngumpulin banyak data ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian cara-cara menyajikan datanya lebih ringkas dan bermakna ya. Ya ini kan tinggal diringkas jadi suatu tabel aja datanya. Menarik itu dilihat, langsung kita ada pengetahuan, oh iya, ini yang paling populer ki BTS ini. Pasti asal buka Twitter ini yang trending topik soal BTS lah ya, bosen namanya. Mohon maaf ya kalau ada yang ARMY di sini. Bercanda, contoh aja. Jadi kayak, wah mesti yang trending topik ini BTS gitu, tiap hari lah, dari pagi sampai malam itu ono aja gitu misalnya. Terus kita bisa lihat yang kedua, oh EXO. Oh, ternyata EXO, tapi luar biasa ya, jomplang ya. 790 million dengan 168 million. Wah, itu gap-nya besar sekali. Nah, kita bisa ada data lagi nih. Berarti ini banyak sekali fans-fansnya BTS dibanding EXO gitu kan. Wah, gila apa gitu misalnya. Nah, terus yang ketiga Seven gitu. Dengan 55. Ini juga gap-nya lumayan nih gitu. Nah, kita bisa punya banyak data hanya dari satu tabel ini. Ya. Terus kita bisa lihat kalau girl band itu yang paling oke Blackpink gitu ya. Nah, terus gap-nya juga jauh nih sama Twice misalnya nih. Ini kok jadi bahas K-pop misalnya gitu. Jadi
dari suatu tabel ini kita bisa melihat banyak data. Ya, disajikan dengan ringkas dan bermakna daripada kalau ditampilkan semua angka-angka gitu kan, atau persentase yang lihatnya juga bingung gitu. Ini maksudnya apa gitu. Nah, justru itulah statistik itu harusnya kita bisa menyajikan data dengan ringkas. Jadi kalau ada orang yang bikin tabelnya tuh ribet, gak karu-karuan atau grafiknya gak karu-karuan, itu berarti dia gak paham statistik sebenarnya. Harusnya statistik itu membuat orang lihat langsung paham, ya, membuat yang kompleks menjadi sederhana, mudah dipahami. Bukan yang membuat sederhana jadi semakin kompleks gitu. Nah, kemudian poin ketiga, dasar menarik kesimpulan terhadap suatu kejadian. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, kita jadi bisa lihat, oh, ternyata usia berapa nih yang cocok pakai sabun ini gitu. Karena ada bukti statistik. Atau oh, dari data-data di Grab, ternyata yang menggunakannya ini lebih banyak pada saat weekend misalnya. Nah, jadi kita gelontorkan promo-promo itu pas weekend aja. Nah, itu strategi bisnis ya bisa dilakukan karena ada kesimpulan data. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari secara psikologis penelitian juga bisa. Ya, kita bisa lihat misalnya kita mau ketahui, kita mau neliti nih misalnya, apakah ada hubungannya antara apa ya contohnya ya? Apakah ada hubungan antara motivasi kuliah online dengan perilaku saat Zoom misalnya ya. Nah, mungkin perilaku Zoom itu apa? Nanti indikatornya dipecah. Misalnya, keaktifan dalam kuliah menggunakan Zoom misalnya ya. Keaktifan itu apa ya? Misalnya ditanya, nggak jawab, itu kan nanti nggak aktif loh, entah ngapain orangnya gitu. Atau saat ada pertanyaan dia langsung nanya, misalnya ada menjawab maksudnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan dengan pengujian statistik. Kita bisa memasukkan data-data nanti. Tentunya ya dari kuesioner ya. Nah, kemudian alat untuk melakukan analisa terhadap data-data fenomena ya, kita bisa pakailah data-data itu untuk memutuskan langkah-langkah berikutnya. Kemudian bisa juga sebagai prediksi ya, landasan untuk melakukan prediksi terhadap fenomena. Ya, tentu jelas. Ya. Kalau kita sudah punya data, oh ternyata ada hubungan nih motivasi dengan perilaku keaktifan saat mengikuti kuliah online dengan Zoom. Oh, ada nih, ternyata ada hubungannya motivasi ini. Oh, berarti kalau orang nggak punya motivasi, ini kita bisa lakukan prediksi ya. Kalau motivasinya rendah ya, perilaku keaktifannya itu juga. Saya mute dulu ya. Oke. Nah, balik lagi. Jadi kalau ditemukan ada hubungannya motivasi dengan perilaku keaktifan. Nah, berarti yang kita harus sasar itu apa? Oh, ya mungkin supaya kita mau meningkatkan keaktifannya, kita juga harus cari tahu dulu apa yang melatar belakangi motivasi orang mahasiswa tersebut. Nah, jadi itu kan kita bisa melakukan prediksi, oh kalau gitu berarti kita perlu memberikan suatu intervensi ya supaya meningkatkan keaktifannya. Gimana? Nah, kita cari tahu. Baca lagi teori. Kita buat misalnya nanti entah seminar atau workshop ya atau sebagainya. Oke. Nah, jadi mulai dari fenomena-fenomena kan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kita akan membuat suatu variabel. Ya, seperti tadi lah contohnya kan, contoh yang dekat misalnya. Oh, ada fenomena ini kuliah online, ya. Kuliah online terus kita mulai punya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya ada orang-orang itu yang selama kuliah online tuh kok kelihatannya antusias, senang gitu. Oh, sorry, gini aja contoh sederhana gini. Karena sasarannya kan kuliah online nih. Nah, terus mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apakah ada orang yang senang dengan kuliah online? Atau ada semua nggak suka misalnya. Ya, ternyata saat disebar kuesioner gitu kan, banyak ada juga yang mengatakan mungkin datanya 20% senang juga kuliah online gitu dibanding kuliah biasanya. Ya alasannya macam-macam. Ada yang bilang karena senang nggak usah ketemu orang. Mungkin dia tipe introvert yang sangat gitu kan, nggak usah ketemu orang, semuanya via Zoom, nggak usah hahaha. Kalau mungkin pas pertama kuliah
agak awkward gitu kan, ketemu teman harus kenalan, mungkin dia pemalu misalnya. Ada yang mengatakan, oh ya kuliah online karena enak, hemat ongkos Bu, gitu kan, nggak usah habis bensin misalnya. Ada yang nggak suka kuliah online, pengennya ketemu, pengennya sosialisasi, kayak gini nggak kenal semuanya misalnya. Nah dari sana ya, setelah adanya pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan, timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ada orang yang suka kuliah online, kenapa enggak? Nah, kita mulai mengerucut ke variabel. Variabel itu variabel apa yang mau kita teliti? Ternyata oh muncul variabelnya preferensi gitu kan, preferensi atau pengambilan keputusan misalnya lo ya, misalnya. Setelah ada pengambilan keputusan, kita mau ngukur secara statistik. Kita mau ngukur apa? Oh, kita mau lihat perbedaan kah? Kita mau lihat hubungan kah? Oh, kita mau lihat nih perbedaan pengambilan keputusan atau perbedaan preferensi pada mahasiswa yang memilih kuliah online, mahasiswa yang menyukai kuliah online dan yang tidak menyukai. Misalnya. Terlihat perbedaannya. Nah, kita pakai pengukuran statistik di sana. Nah, setelah kita masukkan data yang didapat dari angket, kita olah di statistik, kemudian pasti akan nemu kesimpulannya. Oh, ternyata perbedaan preferensi itu tinggi. Misalnya lah, nanti kita akan pelajari itu semua di statistik. Ya. Oke. Sekarang masuk ke variabel ya. Apa sih variabel dari tadi? Bu Tina bilang variabel. Variabel itu segala sesuatu yang sifatnya bervariasi. Ya elah, opo iki pengertian mek ngene tok ya. Ya tapi intinya gitu sih. Segala sesuatu yang bervariasi dan dapat diukur. Nah, jadi misalnya dari variasi Bu Tina banyak ngomong variabel ini. Mulai dari preferensi, perilaku agresi, prokrastinasi, pengambilan keputusan, ya, perilaku membeli, itu semuanya variabel. Karena yang sifatnya variasi dan dapat diukur. Nah, oleh karena suatu yang dapat diukur, berarti hal-hal yang abstrak, ya contoh, pengambilan keputusan, problem solving, ya pemecah problem solving itu bahasa Indonesia apa ya? Pemecahan masalah, ya, problem solving, pemecahan masalah, itu kan sesuatu yang abstrak, itu harus dikonkretkan dulu. Dengan cara gimana? Ya, nanti akan diturunkan melalui indikator-indikator. Ya, saya nggak akan banyak berbicara di sana. Nanti di PMP, pengantar metodologi penelitian akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail ya. Dan nanti kalian akan dapatkan di kuantitatif juga, metode penelitian kuantitatif. Ya, tapi yang kita ingin ketahui di statistik adalah sebatas bahwa dia itu bisa diukur, harus bisa diangka-angkakan. Kecemasan itu, nah itu harus bisa diangka-angkakan. Jadi ya statistik berhubungan dengan variasi dan ukuran. Apanya yang bervariasi? Ya macam-macam. Apa yang mau kita lihat gitu kan? Nah, ada berbagai jenis-jenis variabel ya. Yang pertama ada variabel independen, variabel bebas. Ini sama aja, ini nama sebutannya ya, variabel independen, bahasa Indonesianya ya variabel bebas, atau kalau dalam penelitian disebut variabel X. Nah, jadi variabel independen itu adalah biasanya variabel yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau pada penelitian non eksperimen, ya non eksperimen itu berarti penelitian yang tidak memberikan treatment, tidak ada pemberian perlakuan ya. Jadi misalnya hanya penelitian tentang hubungan, perbedaan. Nah, itu jenis non eksperimen. Jadi yang bisa dikatakan variabel X ini adalah yang umumnya ya variabel ini memiliki faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel Y. Nah, jadi biasanya kalau kita mau meneliti itu biasanya kita menentukan variabel Y dulu sebenarnya. Misalnya kita mau lihat apa nih gitu misalnya. Oh ini loh Bu, saya mau lihat stresnya mahasiswa nih selama perkuliahan online. Soalnya fenomenanya stres ini muncul. Banyak teman-teman ngeluh gitu ya. Terbukti dari apa? Banyak yang nggak ngumpulin tugas, banyak yang curcol gitu, katanya berat sekali kuliah ini. Nah, pasti setiap fenomena itu dimulai dari variabel Y sebenarnya ya, variabel dependen ini. Variabel tergantung.
Ya. Jadi setelah kita lihat ada variabel Y, nah kita baru mau mengkaitkannya dengan variabel X. Nah, oleh karena itu apa? Kita harus lihat teorinya variabel Y dulu, stres. Kita lihat stres, kita baca nih, oh di PU dulu belajar nih stres. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya stres? Kita harus cari tahu nih faktor. Oh, yang pertama, stresor dari luar ya, eksternal misalnya. Oh, jadi ada stres dari eksternal itu apa misalnya? Ya misalnya ada bencana alam misalnya ya, pandemi misalnya. Oh berarti pandemi nih. Nanti kita bisa lihat nih apa yang terkait pandemi misalnya loh. Oh ternyata kita bisa lihat ya apa yang mempengaruhi stres. Coba kita kaitkan karena ini pandemi COVID, terus orang-orang jadi sulit bersosialisasi misalnya. Oh bisa kita lihat, oh aku mau teliti nih variabel X-nya dengan intensitas bersosialisasi misalnya. Dengan variabel Y-nya stres masa kuliah ya. Nah, jadi kita bisa membuat variabel X dan Y dari itu. Pertama dari Y dulu, baru kita lihat teori faktor-faktor yang kaitannya dengan variabel Y. Nah, kemudian kalau pada penelitian eksperimen, variabel X ini adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Ya, jadi karena ada treatment gitu ya. Misalnya, efektivitas dari workshop menggunakan Zoom misalnya ya, menggunakan Zoom untuk meningkatkan engagement mahasiswa psikologi PM. Nah, berarti variabel Y-nya di sini adalah engagement ya, engagement mahasiswa itu. Sedangkan variabel bebasnya di sini adalah workshop penggunaan Zoom. Nah, jadi dia itu adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Kan peneliti membuat workshop. Nah, ini bisa dimanipulasi kan? Dimanipulasi itu artinya bukan datanya dimanipulasi, tapi semacam workshopnya itu bisa dirancang sedemikian rupa supaya peserta ya mahasiswa itu bisa memahami gitu ya dan bahkan bisa meningkatkan engagement mereka saat perkuliahan. Gitu. Nah, kalau variabel dependent yaitu yang tadi sudah saya bahas ya, variabel yang berefek atau berhubungannya yang menjadi fokus pengukuran di sini. Ya, kalau dalam eksperimen ya variabel yang diukur dan diharapkan berubah akibat variabel X. Ya kita berharap dari adanya workshop penggunaan Zoom ini variabel Y-nya engagement tuh bisa berubah. Diharapkan kan bisa meningkatkan tuh. Nah, jadi itu yang kita ukur. Variabel Y yang kita ukur, kita soroti, variabel X itu yang menyebabkan. Gampangannya begitu. Nah, ini ada beberapa contoh variabel ya ini dalam skripsi ini. Intensi melakukan free rider dan kebutuhan berprestasi pada mahasiswa psikologi. Nah, kita bisa lihat nih, variabel X, variabel Y-nya mana? Coba ya, saya tanya dulu ya. Iya. Nah, Christopher. Ada Christopher nggak di sini? Iya, Bu. Dengan suara saya nggak? Oke, Chris. Iya. Nih, pertanyaannya bagus nih. Pertanyaan untukmu, harusnya kamu sudah tahu. Karena udah semester Semoga atas. ya, Bu. Soalnya Harus bisa, Chris. Nah, variabel X-nya dan variabel Y-nya yang mana, Chris? Yang poin pertama ini. Oke, mana, Bu? Yang mana? Yang pertama. Intensi melakukan free rider. Ya, itu sama mahasiswa psikologi ini ya, Bu? Ya. Apa variabel X dan variabel Y? X-nya itu mahasiswa psikologi, yang Y-nya itu free rider. Yang benar itu baca dulu. Intensi melakukan free rider dan kebutuhan berprestasi pada mahasiswa psikologi. Oh, iya. Yang X itu yang mempengaruhi kan, Bu?
Ya, yang Ya, yang mempengaruhi kan, Bu. Aku agak lupa, Bu. benar-benar. Yang yang mempengaruhi ada Frieden, yang dipengaruhi itu mahasiswa psikologi. Yang benar. Iya kan, Bu? Aku agak lupa, Bu. Benar, Bu. Ya wes. Oke. Ini Chris, mahasiswa psikologi itu kan populasinya. Populasi. Ya memang secara objek ya dia dipengaruhi, tapi kan dipengaruhi. variabelnya yang mana? Apakah intensi melakukan free rider atau kebutuhan berprestasi? Oh, yang ini kan Frieden sama kebutuhan berprestasi ini kan, Bu? Iya. Nah, saya kira yang bawah ini soalnya nggak ada nadanya. Yang X itu yang mempengaruhi. Berarti yang mempengaruhi itu ya ini, Bu, Frieden-nya. Lalu yang dipengaruhi adalah kebutuhan berprestasinya. Ya, jangan lupa ya yang intensi melakukan free rider, jangan free rider aja ya. Intensi melakukan free rider. Ini variabel X-nya. Ya, dan kebutuhan berprestasi itu variabel Y-nya. Ya, jadi karena pasti intensi melakukan free rider ini mempengaruhi kebutuhan berprestasi. Oke, itu ya, Chris. Iya, Bu. Coba yang kedua, Chris. Kesepian dan kebutuhan berafiliasi pada lansia di panti werda. Mana yang X, mana yang Y? Kesepian ini tuh kan, Bu. Apa tuh variabelnya yang ini, kesepian dan kebutuhan ini ya, Bu. Semuanya. Ya. Bentar, Bu. Ini, Bu, yang mempengaruhi Y-nya ini Y. X-nya ini kesepian dan kebutuhan. Lalu Y-nya itu lansia di panti werda. Iya kan, Bu? Mana? Iya kan? Benar. Coba lo, kamu lihat tadi yang di atas ini, mahasiswa psikologi kan sudah bilang ini populasinya. Berarti variabelnya yang mana? Kan intensi melakukan free rider dan kebutuhan berprestasi. Kalau di sini berarti variabelnya yang mana? Kesepian dan kebutuhan, iya kan? Dan berafiliasi nih, Bu. Ya, dua toh, kesepian dan kebutuhan berafiliasi. Nah, sekarang X-nya mana, Y-nya mana? X-nya itu kesepian dan kebutuhan, Y-nya berafiliasi. Enggak. Ini beda, kesepian sendiri, kebutuhan berafiliasi. Oh. Ini X-nya kesepian, lalu Y-nya kebutuhan berafiliasi. Oke, gitu, Chris. Lanjut yang ketiga, Chris. Latihan sampai bisa, Chris. Variabel X dan Y-nya mana? Kecerdasan emosi ibu dan kecenderungan ibu melakukan agresivitas verbal pada anak. Mana? Ini X-nya kecerdasan emosi, lalu Y-nya kecenderungan. Chris? Halo, Bu? Halo? Ya, halo? Halo? Aduh, sinyal. Halo? Ya, Chris? Halo? Bentar, Bu. Sinyal saya, Bu. Halo, Chris. 5 menit, Bu. 5 menit. Bentar, Bu. Sinyal saya. Saya juga jelek kok. Ya, aku jelek, Bu. Pakai IndiHome ya? Iya, Bu. IndiHome. Udah, ini kedengaran, Bu. Halo? Oke. Iya, silakan, Chris. X-nya ini kecerdasan emosi. Dan Y-nya ini kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan ibu melakukan agresivitas. Kebal ya. Nah, jadi X-nya kecerdasan emosi, Y-nya kecenderungan ibu melakukan agresivitas. Karena kecerdasan emosi ini yang mempengaruhi kecenderungan melakukan agresivitas. Oke, Chris. Itu yang mempengaruhi kan, Bu? X itu yang mempengaruhi, Y mempengaruhi kan? Ya. Oke, udah benar gitu ya. Jangan salah lagi ya, Chris. Semoga nggak lupa lagi, Bu. Tuh ya dicatat, Chris. Sudah, Bu. Oke, berikutnya. Ellison. Silakan, Ellison. Yang keempat ini, mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya? Variabel X-nya yang intensi atau niat menggunakan jasa penulisan.
Ya. Terus Y-nya yang self-efficacy pada mahasiswa. Oke, ya, sip. Jadi variabel X-nya ini intensi, menggunakan jasa penulisan skripsi, Y-nya self-efficacy. Jangan tertipu ya, maksudnya nggak selalu variabel X itu di awal. Ini kan karena contohnya semua variabel X-nya di awal ya. Tapi bisa aja suatu hari variabel X-nya di belakang bisa. Contoh ya, contoh kalimatnya ya. Misalnya yang pertama ini kita lihat. Jadi judul skripsinya tadi gini, kebutuhan berprestasi pada mahasiswa psikologi ditinjau dari intensi melakukan free rider. Nah, itu kan pengubahan kalimat aja ya. Tapi variabel X-nya tetap sama, intensi menggunakan free rider, variabel Y-nya kebutuhan berprestasi. Nah, jadi jangan ketipu oleh variabel X itu selalu di depan. Dibaca, pokoknya dipahami kalimatnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis variabel. Nah, jenis variabel yang pertama ada variabel continuous. Nah, ini variabel yang mempunyai range nilai yang jelas ya dalam kategori angka. Jadi ini disebut variabel continuous. Contohnya apa ya? Macam-macam, temperatur, kecepatan mobil, kecepatan mengetik, intelijensi, pokoknya yang bisa diangkakan. Ya. Seperti tadi, intensi menggunakan free rider itu ya termasuk variabel continuous. Ya. Perilaku agresi, variabel continuous. Kemudian ada variabel discrete. Variabel discrete itu, nah ini nilai pasti. Kalau tadi kan range nilai yang ini. Yang ini nilai pasti. Pastilah. Misalnya jumlah simptom penyakit, dari 10 muncul 5. Jumlah mobilmu ada berapa? 2. 1. Jumlah kehadiran di kelas yang hadir berapa? 40. Yaitu discrete nilai yang pasti. Kalau continuous itu kan tidak pasti ya nilainya. Bisa berubah-ubah kan. Kecepatan mobil tadi 20 km per jam, sekarang jadi 50 km per jam. Kan nggak selamanya stabil toh. Temperatur, hari ini suhunya 27 derajat Celcius, nanti malam 25. Kalau variabel discrete cenderung stabil, ya kan? Jumlah milik mobil 2, nanti malam jadi 1, ya bisa sih kalau buat jual. Tapi kan cenderung lebih kaku ya dibanding variabel continuous. Nah, kemudian ada variabel categorical ya, berarti ini ada kategorisasi, ada kelompoknya. Ya. Gender, laki-laki perempuan ya. Pekerjaan apa? Guru, pekerja swasta, PNS. Nah, itu ada kategorinya, ada kelompoknya. Ya, ini jenis-jenis variabel. Nah, terus kita ngukur apa nih variabel yang diukur? Terus muncul hasil, terus muncul data. Ya kita akan ngukur datanya ya kalau di statistik. Selain kita berbicara variabel, tentunya misalnya kita mau ngukur perilaku agresi pada anak. Ya kita dapat datanya dari mana? Oh, dari kuesioner mungkin yang diisi oleh orang tuanya. Kan nggak mungkin anaknya yang ngisi sendiri, mungkin anaknya masih 7 tahun. Berarti orang tuanya yang ngisi. Nah, dari data-data angket itu akan jadi suatu data. Nah, data-data itu yang kita masukkan ke SPSS untuk diolah. Kemudian ada lagi jenis data, ya. Tadi kan jenis variabel, ini ada jenis data. Yang pertama ada data nominal. Nah, data yang sifatnya kategori. Ini akan kalian ingat terus ya nanti di statistik 1-2. Nah, data nominal itu yang sifatnya kategori. Misalnya ya tadi jenis kelamin, laki perempuan, kelas A, kelas B, ya ada pilihannya lah. Kamu masuk di kelompok yang mana? Ya, biasanya ya datanya itu berupa huruf ya, karena kan jenis kelamin gitu. Tapi nanti di SPSS akan jadi angka. Kita akan kodekan. Nah, tapi intinya data nominal itu data yang huruf. Gitu. Kemudian kedua ada data ordinal. Nah, data ordinal itu mengandung suatu tingkatan. Nah, jadi ada rankingnya dari yang besar ke kecil. Contohnya apa? Kelas ya, kelas 1 sampai 6 misalnya.
tingkat SD, SMP, SMA, itu ada tingkatannya. Juara lomba ya, ranking 1 sampai 3 misalnya, sampai 10. Itu data-data ordinal. Ya, bentuknya angka, tapi punya tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada data interval. Nah, data interval itu punya range ya. Ya ini ordinal, interval, rasio ini cenderung angka-angka datanya ya. Nah, kalau yang interval, ya ini pelan-pelan kita pahami ya. Kalau masih awal mungkin agak bingung. Pelan-pelan kita pahami. Data yang mengandung range yang tetap, tapi tidak mengandung nilai nol absolut. Nilai nol absolut itu apa? Gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Ketika data memiliki nol absolut, maka data tersebut nol artinya memang tidak ada nilainya. Tapi ini kan tidak mengandung nilai nol absolut. Paham ya? Nilai nol absolut itu adalah saat skor 0 ini itu memang tidak ada artinya. 0 itu berarti nggak ada gitu. Contoh kalau nilai 0 absolut itu apa? Nah, ini harusnya menjelaskan data rasio dulu ya. Kalau data rasio ini memiliki nilai 0 absolut. Ya, berarti bagi dia 0 itu artinya nggak ada, nihil. Contoh, tinggi badanmu. Kalau dibilang 0 cm, berarti ya nggak ada tingginya itu. Sama sekali nggak punya tinggi, 0 cm. Ya kan? Atau berat benda, 0 kg, ya berarti nggak ada benda, nggak ada beratnya, 0. Ya, berarti itu nilai 0 absolut. Kamu punya berapa anak? 0. Ya berarti nggak ada loh, nggak ada anak, 0. Nilainya absolut. Nah, itu yang ada di data rasio. Jadi, data-datanya itu memiliki nilai 0 absolut. Pastilah 0 itu artinya nggak ada. Tapi kalau di interval, ini tidak mengandung nilai 0 absolut. Jadi nilai 0 itu tetap ada artinya. Ya, bukan berarti nggak ada kalau 0 itu. Contoh, suhu udara. 0 derajat Celcius, itu ada suhunya nggak? Ada kan? Ya, titik 0 derajat itu kan ada suhunya. Bukan berarti 0 derajat terus nggak ada suhu. Enggak. Wong di bawahnya minus juga ada suhunya. Ya, jadi itu bukan nilai 0 absolut. Contoh lain lagi apa? Agresivitas. Oh, ternyata di skor ya, skor angket agresivitasnya 0. Apa berarti orang itu nggak punya agresivitasnya? Belum tentu. Setiap orang punya agresivitasnya. Cuma pas pengukuran dia 0. Nah, begitu juga dengan kecemasan. Skor seorang itu kecemasannya 0. Apakah berarti dia ada orang yang bebas kecemasan, nggak pernah cemas seumur hidupnya? Nggak mungkin. Cuma memang skornya lagi 0, rendah misalnya. Skor kebahagiaan, 0 ya skornya, Bu. Gitu. Nggak bahagia, nggak ada bahagia di hidupnya. Enggak lah. Pasti ada kebahagiaan dalam hidupnya, cuma memang skornya lagi 0. Itu yang dikatakan nilai 0 tidak mengandung nilai 0 absolut. Ya. Jarak juga termasuk ya, jarak 0 km. Apa berarti nggak ada kilometer di sana? Kilometer 0 misalnya jalan tol ya ada tuh. Ya, jadi data interval itu yang tidak mengandung nilai 0 absolut. Jadi kalau 0 di sini tuh masih ada artinya. Kalau data rasio, ya ini mengandung range interval yang tetap, tapi nilai 0 absolut itu ada. Ya, berarti ya bagi dia 0 itu ya 0 nihil gitu. Itu ya, semoga paham ya. Nah, kalau paham kita coba latihan dulu aja. Nanti. Nah, ini perbedaan data ordinal yang ada rankingnya dengan interval rasio. Kalau interval rasio itu jaraknya sama, 2 second, 2 second, 2 second-nya sama. Kalau yang ordinal ini jaraknya beda-beda. Ya, jaraknya nggak beda-beda, tapi dibuat menjadi tingkatan-tingkatan. Oke. Nah, sekarang coba kita belajar jenis variabel apa, jenis data apa. Ya, variabel apa itu misalnya kayak tadi ya, continuous, discrete, atau categorical. Kalau jenis data bisa nominal, ordinal, dan interval rasio. Ya,
Coba kita menggunakan roda-roda itu lagi. Ada Christophorus nggak di sini? Silakan. Ya, bentar, tak bukain lagi. Ya, intelijensi itu jenis variabel apa? Continuous, oke, good. Jenis data. Nah, ini tak bukain juga. Kenapa ordinal? Tingkatannya apa kalau intelijensi? Oke, tak konkretkan ya, skor IQ gitu, skor IQ. Berarti apa? Ordinal? Ya bisa sih, bisa juga sih kalau misalnya sudah saya keluarkan average ya, rata-rata, di atas rata-rata. Tapi kalau ya oke, good. Oke, nah. Jadi panggilannya Dito nah ini. Oke, benar Dito ya. Jadi kalau intelijensi itu pasti variabel continuous ya, karena angka gitu kan. Kemudian jenis datanya bisa ordinal kalau memang keluarnya nanti kategori ya, misalnya rata-rata, di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Tapi kalau skor IQ ya misalnya 100, 109, itu biasanya akan masuk ke interval ya, karena nilai nolnya itu tidak absolut ya. Kalau skor IQ 0, terus kamu nggak punya kecerdasan, kan enggak tuh. Cuma memang rendah banget, tapi ya nggak pernah ada skor IQ 0 sih ya. Ya, jadi itu ya. Oke, thank you Dito. Berikutnya, sekarang gelar dari universitas. Kita mulai lagi. Iya. Kira kena Rani. Melani. Iya, Bu. Nah, Variabelnya kategorikal, terus datanya data nominal. bentar, variabelnya apa tadi? Variabelnya kategorikal, datanya nominal. Oke, ya bisa. Ya, jadi variabel kategorikal ya mungkin ada penggolongannya ya, kamu sarjana psikologi, sarjana teknik atau sarjana lainnya. Kemudian jenis datanya adalah apa tadi? Nominal ya? Ya, Bu. Ya, nominal ya karena huruf gitu ya. Oke. Ya. Bolehlah. Berikutnya, Rani aja lah, dari tadi nggak kena Rani aku sebel. Heran, jumlah produksi mobil. Ya, Bu, sebentar. Bisa dengar kan ini? Iya, bisa. Kalau misalnya jumlah produksi mobil itu variabel diskret, Bu. Oke. Pasti. Terus kalau misalnya jenis datanya itu interval. Bentar, masih bingung ya data. Coba pelan-pelan dipahami. Yang mana yang punya nilai 0 absolut sama yang enggak? Rasio rasanya, Bu. Soalnya kalau 0 absolut, beneran 0 absolut kan jumlah produksi mobilnya itu. Beneran nggak ada mobilnya kalau 0. Ya, oke. Good one. Jadi, rasio ya, karena jumlah produksi mobil ya pasti, kalau 0 ya berarti nggak ada gitu ya. Nah, dan juga jenis variabelnya discrete. Oke. Berikutnya, tinggi badan seseorang 165 cm. Itu C kayak A ya. Coba silakan dijawab. Males apa kayak puter-puter tak tunjuk aja.
Vincent. Vincent. Ya, Bu. Ya. Tinggi badan seseorang 165 cm. Jenis variabel dan jenis datanya apa? Jenis variabelnya diskret. Oke. Kalau jenis datanya rasio. Oke, good. Oke. Berikutnya. Dita Lavienda. Halo, Bu. Dita, anakku. Ayo jawab jumlah lukisan di museum. Jenis variabel dan data. Variabelnya diskret. Oke. Terus jenis datanya rasio. Oke, thank you Dita. Ya, Bu. Oke. Jadi sama ya, diskret dan juga rasio, karena jumlahnya itu pastilah. 0 itu berarti nggak ada ya. Oke, berikutnya. Teresia. Ya, Bu. Nah, tingkat stres seseorang tinggi, sedang, rendah. Itu apa jenis variabel dan datanya? Variabelnya continuous mungkin, Bu. Terus datanya interval. Interval. Why? Oh, rasio ya, Bu. Oh, tinggi, sedang, rendah gitu. Oh, ordinal, Bu. Ya, ada ranknya ya. Yeah. Kalau jenis variabelnya apa tadi? Tinggi, sedang, rendah. Continuous tadi lah. Iya. Oke, good. Berikutnya, terima kasih Teresia. Berikutnya skor kecemasan. Siapa ya? Marisel anakku. Ya, silakan dijawab. Skor kecemasan seseorang 56 pada skala kecemasan. Bu, saya bisa lihat jenis variabel, catatan jenis variabel. Iya ini. Jenis variabel. Variabel apa? Kalau kecemasan tadi. Yang continuous ya, Bu. Oke. Benar. Kalau yang ini? Datanya itu yang rasio. Kenapa rasio? Oh, enggak, Deng. Dia nilainya 0. Berarti yang nominal. Nominal? Bu, bisa lihat soalnya lagi nggak? Skala kecemasan 56 pada skala kecemasan. Skor kecemasan. Apakah nilai nolnya ada absolut atau tidak? Ordinal. Kalau skor kecemasannya 0, berarti apakah dia artinya nggak ada kecemasan atau gimana? Berarti ya ordinal ya, bukan mengandung sebuah tingkatan. Tingkatannya apa kecemasannya itu? Nggak ada tingkatan dong? Iya. Berarti antara interval atau rasio. Kalau interval itu nilai nolnya itu dianggap itu tetap ada artinya. Kalau rasio 0 itu berarti udah nggak ada, nihil. Nah, terus skor kecemasan itu yang mana? Yang interval deh. Oke, berarti 0 itu tetap ada artinya ya. Iya.
Oke, gitu Marisel. Semoga bisa ya. Iya, Bu. Oke, thank you. Thank you. Nah, balik lagi ya. Jadi memang jenis variabel, jenis data itu penting nggak? Penting. Ya, karena nanti akan ditentukan dalam penentuan uji statistik dalam SPSS. Kamu akan menentukan ini variabel apa. Kalau kamu nggak tahu itu jenis datanya apa, ya salah-salah semua nanti pengelolaannya. Di SPSS itu semua bisa Bu masukin. Kamu milih apa aja bisa. Tapi kalau kamu salah masukin, ya sudah. Dia akan tetap mengolah itu. Keluar hasilnya keluar. Cuma ya error-error gitu, salah. Karena kita manusia, kita yang harus bisa memahami. Ya. Bukan SPSS-nya disuruh memahami. Gitu. Meskipun sekarang SPS baru itu cenderung lebih cerdas ya. Tapi ya kita jangan kalah lah. Jadi gunanya kita supaya tahu dalam pengujian di statistik, khususnya SPSS itu pilih yang mana nanti. Ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian kita juga akan menentukan penggunaan uji statistik itu yang mana. Nah, karena ada jenis uji statistik yang tidak bisa menerima data nominal semuanya atau data ordinal semuanya. Ada yang hanya mau interval rasio. Tapi ada juga, oh kamu memiliki variabel X-nya mungkin nominal atau ordinal. Tapi variabelnya Y-nya interval rasio. Bisa. Ya, tapi ada jenis penggunaan statistik masing-masing. Nah, oleh karena itu memang kita perlu tahu sejak awal jenis data itu apa. Biar nggak salah. Nah, ini nanti ya tugas kalian ya. Baca di tugas mandiri aja ya. Jadi coba cari penelitian, cari penelitian di jurnal ya. Coba jurnal tentu penelitiannya harus kuantitatif ya, jangan yang kualitatif. Yang kuantitatif, terus catat variabel yang ada apa di jurnal tersebut. Latihan sendirilah. Ini nggak usah dikumpulin tugas. Ya, kalian bisa latihan sendiri. Oh, variabel X-nya apa nih? Baca dari judulnya dulu aja. Nanti di dalam jurnal kan dijelaskan, oh variabel bebasnya mana, variabel tergantungnya mana. Ya, Chris juga bisa latihan ya, Chris. Biar lebih mantap nanti. Marisel juga ya. Nah, kemudian catat variabelnya apa, itu. Kemudian catat konsep statistik yang digunakan. Nah, nanti di bagian dalamnya, ini otomatis harus baca jurnal ya. Tertulis kok, oh ini menggunakan uji statistik hubungan, misalnya korelasi person product moment misalnya. Atau uji beda menggunakan t-test bla bla bla. Nah, itu catat. Coba nanti baca-baca. Ada kok biasanya. Ya. Nah, karena ini mata kuliah praktek ya, sekarang kita beralih ke yang praktikumnya. Ya, karena di awal sih nggak terlalu banyak yang harus dipelajari. Ya, ini dasar-dasar untuk belajar statistik penggunaan SPSS saja. Nah, jadi karena ini di rumah masing-masing ya, jadi semoga kalian punya laptop masing-masing ya. Dan kalau bisa laptopnya minggu depan ya. Nah, kalau hari ini belum ada nggak masalah. Setelah kuliah ini bisa kalian install dengan aplikasi software SPSS. Ya, minimal versi 16 lah, itu versi lama. Ya, versi baru sekarang 25. 16 tapi masih bisa dipakai. Ya. Kalian install di laptop kalian. Installnya di mana, Bu? Dari mana, Bu? Yo, cari sendiri ya. Di internet tuh banyak. Yang krek-krekan itu banyak. Saya mohon maaf ngajarin yang nggak benar. Tapi ini kan untuk ilmu pengetahuan ya, nggak masalah ya, jangan dikomersilkan. Jadi cari aja yang versi gratis, itu banyak di internet. Cuma ya versi krek-krekan itu ya ada kelemahannya juga ya, kadang ya nggak bisa, ada yang masih bisa. Atau kalian bisa tanya kakak tingkat kalian ya, senior, punya nggak installernya SPSS? Nah, biasanya mereka punya. Atau mungkin ya kalian kenal dulu Astostatistik, mungkin pasti punya. Kalau nggak mau yang kayak gitu-gitu, mau beli ya beli aja silakan ya. Beli juga nggak mahal ya. Sekarang ada di Tokopedia, di Shopee. Udah nggak ada waktu Indonesia belanja ya. Tunggu bulan depan ya WIB ya atau Shopee Day. Nah jadi itu murah kok. Aku waktu itu beli cuma 50.000 atau berapa ya. Mungkin itu palsu ya, tapi ya oke lah. Bisa dipakai sampai sekarang ya.
Bahkan satu installer tuh bisa untuk 20 laptop. Nah, kamu kalau mau bagi-bagiin patungan sama temenmu bisa. Ya, itu kreativitas kalian lah yang menemukannya gimana. Sebenarnya statistik itu nggak hanya harus menggunakan SPSS ya. Sebenarnya ada aplikasi software lain yang free malah ya, ada Jamovi dan sebagainya. Tapi ya itulah, karena kita udah terbiasa menggunakan ini ya, pakai SPSS dulu lah. Mungkin nanti tahun-tahun berikutnya kita pakai yang free aja. Tapi itu harus mengubah semua gitu kan, materi-materinya. Jadi belajar SPSS dulu lah, nggak apa-apa. Kalau kalian dapat SPSS, nanti pakai yang lain-lain tuh gampang. Oke ya, jadi nanti pas praktikum ya kan, belajarnya juga ada secara kelompok ya. Nanti bisa aja saya berikan tugas harus mengolah dari SPSS secara kelompok. Tapi ya nggak perlu ketemu, nggak perlu ngumpul. Itu bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar cara membuka, menutup file. Ada yang sudah punya SPSS di laptopnya? Belum? Atau sudah ada yang punya? Sudah ada yang punya belum? Angkat tangan kalau sudah punya. Itu belum semua. Belum semua ya? Ada yang angkat tangan. Ya sudah Belum lah. diinstal, Bu. Chris kok belum diinstal? Chris tak sudah pernah dapat statistik padahal. Aduh, Bu, ini bosan saya download, Bu. Ya wis, nanti diinstal lah ya. Minggu depan semoga sudah ada. Oke, Bu. Ya, jadi nanti kita akan belajar membuka, menutup file, menamai variabel. Sebenarnya nggak susah ya, apalagi kalau kalian udah melek teknologi itu saya rasa nggak sulit. Ini kalau zaman saya dulu waktu komputer masih jarang tuh ya sulit ya belajar apaan ini. Tapi sekarang udah melek teknologi harusnya bisa. Terus menamai variabelnya, harus ada syarat-syaratnya ya, unik, 8 karakter atau kurang. Nah, nanti kita cobalah. Kemudian cara save data. Nah, ini nanti saya akan contohkan. Kalau baca gini bingung nanti. Nah, ya, saya contohkan langsung aja di SPSS-nya ya. Bentar ya, buka SPSS itu agak lama. Berat soalnya. Mau sambil minum nggak apa, mau ke toilet bentar boleh. Tapi kameranya matiin kalau ke toilet. Beserta audionya juga matiin ya, nanti terdengar suara-suara air. Oke, sudah semua kembali atau belum? Ya nggak apa, kita tunggu 3 menit lagi lah ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau pipis dulu.
Oh ya, jangan lupa presensi ya semuanya ya di Bella ya. Bella katanya down. Ada yang nggak bisa buka dah? Atau kalau saya buka sih bisa-bisa aja sih. Apa ada yang down? Enggak ya harusnya ya. Soalnya di grup ada yang bilang down. Di grup dosen maksudnya. Tadi sempat, Bu. Oh, sempat down ya? Iya. Oh, oke. Tadi kan saya mati lampu di rumah. Terus nyala lagi, waktu mau buka nggak bisa. Oh, ya. Tapi harusnya sekarang bisa ya? Sudah lupa bisa. presensi ya? Iya. Oke. Saya kira kita di sini nggak ada masalah. Mau nyombong padahal saya. Mau saya balas itu mungkin tergantung amal ibadah. Mumpung kita di sini ada suster ya. Terus PD amal ibadahnya besar. Oh iya. Oke. Sudah kembali semuanya? Yang dari toilet? Sudah ya? Oke. Saya perkenalkan SPSS. Nah, jadi ini tampilannya SPSS ya, nanti kalau kalian sudah install, ini SPSS 25. Nggak masalah sih, tapi yang sama 16 itu nggak jauh beda lah. Mungkin cuma tampilannya lebih bagus saja, tapi intinya sama. Nah, dalam SPSS ini, kalau dibuka itu biasanya dia akan muncul 2 file. Bentar, saya share screen aja biar ketok ya. Share screen. Nah, ada kelihatan ya? Jadi, kalau di file SPSS itu ada muncul 2 jendela nanti kalau dibuka. Ya, ada yang input, ya, yang tanda ada merah ini, ada outputnya yang biru ini. Nah, yang harus kita masukkan itu tentu yang di input ya. Nah, di input ini juga ada 2 jendela. Ada data view, yang tampilannya ini sekarang. Ada yang variable view. Kita pencet tik. Nah, ini yang variable view. Ada 2 tampilan. Yang harus pertama kita lakukan itu tentu variable view. Ya, meskipun tampilan awalnya di data view, tapi yang harus kita pilih itu variable view. Terlebih dahulu untuk memasukkan jenis-jenis variabel. Nah, tentunya kita masukkan nama ini di sini, nama variabelnya. Misalnya apa tadi? Contoh, variabel bebasnya apa contohnya tadi? Workshop misalnya ya. Katakan ini penelitian eksperimen misalnya. Workshop. Nah, kita tulis workshop aja, singkat. Dia nggak bisa panjang-panjang. Dan tidak bisa spasi di sini. Misalnya ya, kita menulis workshop penggunaan Zoom misalnya. Nggak bisa, dia nggak mau spasi. Ya, jadi tulis saja workshop. Nah, kalau workshop aja dia mau kan. Kalau kita mau nulis panjangnya di mana, Bu? Di label. Ya. Workshop, tulis panjang-panjangnya ini. Dikasih spasi juga bisa dia. Workshop penggunaan Zoom. Bisa. Nah, dia di label ya. Jadi kalau mau nulis singkat di sini, nulis panjang di sini. Berikutnya, jenis data. Nah, ya, jenis data ini apa gitu kan? Ya karena ini SPSS kita workshop itu kan nanti kita berikan data ya. Jadi untuk mengukur workshop penggunaan Zoom itu apa ya? Mungkin nanti melalui ada data kuantitatifnya misalnya ya. Nanti mungkin dari skor pemahaman penggunaan Zoom misalnya. Nah, jadi pretest post-test misalnya. Nah, nanti masukin data ini itu kan berupa angka. Jadi type-nya itu numerik. Numerik itu data yang angka. Ya, kalau huruf ini string. Ya, jadi numerik. Kemudian width ini apa? Width ini hanya masalah besaran aja sih. Nggak usah diutak-atik, nggak apa-apa.
Desimal ini ya desimalnya mau berapa? 2 desimal di belakang koma itu ada 2 desimal atau 1 atau 0 sembarang. Nah, values ini tidak perlu diisi dulu ya untuk saat ini. Tapi gunanya values ini gini. Contoh ya, saya kasih contoh lain. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nggak pakai spasi ya. Nah, terus jenis kelamin ini kan huruf ya. Terus apa tak string kan? Enggak. Karena di sini kan kita statistik hanya bisa mengolah data angka. Jadi kita membuat jenis kelamin ini menjadi angka, kita kodekan. Melalui apa? Melalui values ini. Jadi values ini kita klik. 1, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Ntar ini ada yang masuk. 2, perempuan. Nah, ini jadi kita kodekan, kita angkakan. Kita klik OK. Nah, jadi di sini, oh berarti nanti masukin data, kalau laki-laki kita kode 1, perempuan 2. Nanti udah muncul. Itu gunanya values. Mengkodekan yang huruf kategorikal menjadi angka. Bisa macam-macam, bisa nanti tingkat pendidikan SD 1, SMP 2, SMA 3, dan sebagainya. Berikutnya, missing ini nggak usah lah ya. Kolom ini juga nggak usah. Align ini cuma alignment aja lah, sama seperti di Word. Measure, nah kalau measure ini yang jenis data tadi itu loh. Kalau scale itu yang interval ratio, ya keduanya sama dianggap di sini. Yang ordinal ya yang rank tadi itu, yang ada rankingnya. Nah, nominal yang categorical. Kalau jenis kelamin tadi kan berarti masuk yang mana? Nominal kan? Nah, diklik nominal. Sudah. Nah, kita udah membuat satu variabel jenis kelamin. Ini contohnya ya, yang terkait values ya, saya jelaskan. Semoga paham ya. Ini saya hapus dulu ya, karena kita nggak pakai ini. Nah, balik lagi ke workshop tadi. Values kan nggak ada ya, karena ini kan angka nanti hasilnya. Kemudian measure-nya apa? Nah, pasti scale, gitu kan? Karena kan hasilnya nanti data-data kan, pretest, post-test, pengetahuan terkait workshop penggunaan Zoom. Nah, variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya keaktifan misalnya. Keaktifan. Keaktifan, type-nya numerik ya, tetap. Desimalnya berapa? Oh, mau 0 aja. Nggak usah ada koma. Nah, ini keaktifan apa? Keaktifan dalam kelas misalnya. Values-nya nggak ada, karena ini angka semua toh. Nah, measure-nya apa? Pasti scale lagi. Ya, gitu. Ini contoh variabel yang kebetulan kedua-duanya adalah scale. Nah, kita sudah buat 2 variabel nih, variabel X dan Y, workshop dan keaktifan. Sekarang kita mau masukin data-datanya. Kita klik lagi di data view. Nah, muncul di sini. Nah, workshop dan keaktifan. Masukin. Katakanlah kita punya 20 subjek, katakanlah ya, kita isi. Oh, workshop itu nilainya berapa aja? Oh, skornya mungkin beragam ya, mulai dari 56, masukin aja. 70, 88, ya, sembarang lah misalnya ya. Saya bikin asal-asalan ya. Jangan 200. Nah, ini ada 20 subjek. Ini skor workshopnya udah ada. Sekarang skor keaktifan. Nah, keaktifan itu kan nanti diangkatkan juga hasilnya jadi data kan, total skornya. Misalnya nih, tentang sampai 1 sampai 100 ya. Oke, nah ini 20 subjek ya. Nah, ini caranya memasukin data dulu. Ya, di variabel view-nya, jangan lupa masukin variabel view-nya dulu. Terus di data view-nya masukin datanya. Nah, ini nanti dianalisa tergantung jenis uji statistiknya apa, entah hubungan kah, entah
efektivitas kah gitu ya. Itu nanti kita akan pelajari di statistik 1 maupun 2. Ini sekarang kita hanya belajar cara memasukkan data dulu ya. Kayak ini tadi kan. Kita masih belajar. Nah, ini menamai variabel ya tadi sudah ya. Harus diawali huruf bukan angka, nggak bisa ada tanda-tanda ya. Nah, tanda spasi itu nggak bisa. Ya, ini kita masih belajar yang dasar dulu, membuka dan menutup file. Ini kan tadi udah belajar nih, data view, isinya data, variabel view, variabel ya kan kayak tadi ini toh. Data view yang di bawah. Ini tampilan SPSS 16 kayaknya. Jadi data view tadi sama kok kayak tadi. Cuma warnanya yang beda. Ini kita pertama variabel view dulu kan, masukin data variabel dulu. Ini dari sini ada afiliasi, ada emosi sama ya. Oke, scale karena angka terus dimasukin di sini. Ya, di data view masukin 1 2 3 4 5 6. Nah, hasilnya ini. Nah, ini untuk lebih detailnya ini ya. Kalau name apa, type apa ya. Width, lebar penulisan, ini baca sendiri. Nggak terlalu urgent sebenarnya. Desimal, label yang lengkapnya. Value ini yang tadi yang saya jelaskan tadi loh, jenis kelamin di kode 1 perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang kalau huruf ya categorical kita angkakan karena di SPSS kan cuma bisa ngolah angka. Missing kalau ada data yang hilang ya. Ya ini nggak terlalu ini lah. Yang penting cuma dilihat biasanya itu name, type, desimal, label, value kalau ada, dan measure yang terpenting ya. Interval, ratio to scale, nominal kategori, ordinal ada rankingnya. Ya. Cuma itu sih yang dipelajari di ini. Kita balik lagi ya. Nah, jadi nanti di output ini adalah nanti muncul pengolahan data. Ini saya hanya jelasin ya, nggak perlu kalian ikutin dulu ya. Contoh aja. Mungkin saya mau analisa secara korelasi. Saya pilih yang bivariat. Nah, saya masukin nih kedua variabel ini misalnya. Pilih Pearson, oke. Nah, nanti akan muncul di output. Nah, tampilan layarnya kan udah output nih. Yang tadi ini kan input. Input tuh masukin data. Output itu adalah hasil pengolahan datanya. Nah, nanti muncul tabelnya ini. Oh, korelasi nih. Oh, ini hasilnya. Ini yang nanti akan kita interpretasi. Kita baca hasilnya, kesimpulannya apa. Nanti kita akan belajar ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, cara menyimpan data tadi ya di save aja. Ini kan ada tanda save. Save. Nah, misalnya saya mau nyimpan di mana? Oh, katakanlah saya mau nyimpan di desktop misalnya. Judulnya apa misalnya? Tugas statistik 1. Statistik 1. Udah, save aja. Tapi kalau input dia akan menjadi ini SAV, bintang SAV. Nggak usah diapa-apain, biarin aja ya. Nah, kalau save, ini kan save input. Output itu perlu di-save? Nggak perlu. Jadi kalau kamu save input, belum tentu otomatis output ini tersave. Jadi kamu save lagi yang output. Biar nggak hilang ya. Di desktop lagi misalnya. Output tugas statistik 1. Tampilannya kalau di sini SPV, kalau yang output. Save aja. Ya. Sehingga kalau saya buka di desktop saya, ada. Nah, muncul ini kan datanya ini, yang input sama yang output ya. Tugas statistik ini yang input, output ini yang biru ya, yang merah. Yang SAV ini input, yang SPV ini output. Oke? Balik lagi. Nah, jadi gitu cara menyimpan datanya. Terus belajar apa lagi tadi? Membuka, menutup file. Bisa toh ya, tinggal di close aja. Ya, sudah sih saya rasa ini masih awal-awal aja. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari penggunaan ini. Oh, saya tunjukkan satu lagi.
Kalau jenis kelamin ya tadi misalnya ya jenis kelamin. Ini contoh aja ya. Kan values-nya tadi kita masukin nih. 1 laki-laki. 2 perempuan. Oke. Nah, jangan lupa kalau values berarti ini harus nominal ya. Karena kan pilihan toh, categorical. Jangan scale, nanti nggak keluar hasilnya. Balik lagi ke data view, oh kita mau tes jenis kelamin nih. Berarti kan hanya pilihannya ngisi 1 atau 2 gitu kan. 1, 2, 1 gitu. Kamu mau ngisi 3, ya nggak keluar hasilnya kayak gini gitu. Nggak keluar. Oh nggak ada kode. Kayak ini kok bisa keluar tulisan langsung? Iya bisa. Karena sudah dikode. Nah, kalau mau ngeluarin tulisan tuh gimana? Ini yang di atas ini. Saya pindahin. Yang di atas ini loh, ada label huruf sama angka. Diklik. Ini values label. Jadi kalau saya klik lagi ya keluar huruf. Padahal kan aku masukinnya angka, Bu. Iya, tapi kalau itu diaktifkan dia keluar langsung laki-laki. Kalau mau dimatiin bisa-bisa. Masukin aja. Tapi kalau masukin 3, 4, 5 bisa muncul tulisan. Enggak, uang kodenya cuma 1, 2 ya. Nah, jadi ini dihapus dulu. Masukinnya cuma 1 atau 2. Oke, gitu ya. Nah. Ini SPSS kok bisa huruf, Bu? Iya, ini kan saya aktifkan value labels-nya. Kalau saya matikan ya jadi angka juga. Jadi bukan berarti kamu nulis di sini laki-laki perempuan, laki-laki. Ini nggak bisa. Ini keluar memang laki-laki, tapi ini nggak bisa diolah di statistik. Ini ada tandanya kayak gini. Keliru nih. Jadi harus angka. Itu ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait dari awal, Luis, dari teori, bahkan sampai penggunaan SPSS, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang sudah jelas, atau masih bingung? Silakan, silakan. Bu, tadi yang save filenya tuh udah nggak usah diutak-atik lagi ya? Langsung save as tab-nya ikut SPSS-nya aja? Ya, jadi kalau di save nanti, save aja dari input. Ini tadi sudah saya save ya, save as gitu. Ya simpan aja, langsung disimpan aja, langsung di save. Tinggal kamu ubah namanya, udah. Ini nggak usah diotak-atik sih. Ya. Itu juga output, jangan lupa nanti di save. Karena output kan hasilnya. Ya, jadi di save aja langsung, tinggal ubah nama, udah langsung di save. Pokoknya nanti output SPV ini pastilah udah pasti sih itu. Sama yang input tadi itu bentuknya SAV ya. Nah, ya SAV. Oke. Itu aja sih. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa di-convert nggak ya, Bu? Bisa di apa? Convert. Convert ah? Iya. Mau di-convert kemana? Maksudnya ke bentuk file lain gitu, nggak bisa ya? Ya, misalnya contohnya convert kemana? Ke Excel. Atau Word. Nah, biasanya justru orang-orang itu memindahkan data dari Excel ke SPSS. Oh. Nah, kalau mau itu bisa aja sih. Jadi di file import data. Nah, misalnya kan datamu di Excel nih ya toh, banyak. Kamu import datanya dari Excel bisa. Nah, pilih aja mau data apa gitu misalnya. Ya toh, saya nggak punya data Excel kebetulan. Nah, jadi nanti otomatis yang dari Excel itu langsung terpindah ke sini. Jadi kamu nggak usah masukin manual satu persatu. Nah, kalau dibilang kamu mau mindahin ini dari SPSS ke Excel, biasanya jarang orang melakukan itu ya. Karena kebalikannya ya, Bu? Ya, karena orang hanya mau outputnya ini. Nah, kalau outputnya ini ya bisa diekspor sih. Tapi kayaknya kok ya ini
Ya, bisa macam-macam ini. Tapi biasanya orang kalau mau cepet, langsung di copy aja kok ini nih. Tabelnya ini loh. Yang butuh kan cuma tabel loh. Misal nih, saya copy ke sini. Nah, ini langsung keluar tabelnya gini. Kelihatan ya? Kan cuma butuh tabel loh. Atau kalau mau diekspor ya bisa harusnya. Contoh ya, contohnya. Aku juga nggak pernah nyoba sih ekspor. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, bisa jadi Word. Oh ya sama aja sih tampilannya Villa. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama kayak di copy paste gitu. Sama kok. Jadi bisa mau copy satu-satu atau mau diekspor. Tapi ini kan kebetulan satu ya tabelnya. Nanti kan kita uji dulu banyak datanya. Jadi kalau kamu copy satu-satu kan mungkin repot ya. Jadi langsung aja diekspor aja. Nggak usah copy paste, ekspor ya. Dan di sini di outputnya ini kita bisa nulis sesuatu sih. Misalnya kita mau nulis interpretasi di bawah tabel ya. Diklik tabelnya, kita tinggal pilih insert new text. Ini muncul di sini. Kita bisa ngetik di sini. Misalnya ya, H0 sama dengan tidak ada bla bla bla. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi jangan tanya H0, H1 ini apa. Nanti kita akan pelajari dulu. Nah, mau nulis apa bisa di sini. Gitu sih. Ya, tapi belajar statistik pakai SPS ini memang harus banyak utak-atik ya. Jadi trial and error lah, coba-coba aja. Sama aja kayak Word sebagainya cuma ya nanti kita akan pelajari penggunaan uji analisanya yang mana. Itu aja sih. Kalau yang terkait teknis-teknis saya rasa kalian nanti lebih canggih lah. Kalian bisa trial and error. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Paham ya? Semoga paham ya dengan materi hari ini ya. Kalau belum paham nggak apa-apa, nanti pelan-pelan lah. Nggak sulit kok. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, nanti jangan lupa presensi ya. Presensinya saya buka selama jam perkuliahan ya. Jadi nanti tinggal jangan lupa lah dicentang ya, diklik maksudnya. Kemudian setelah kelas ini nanti ada mampir ke Bella ya, ada pertanyaan singkat, jawab aja ya terkait materi hari ini. Sudah saya buka dari jam 10, jadi silakan diisi. Until Wednesday, CC. Kok settingannya gini? Oh, salah tanggal. Bentar ya, saya set. Ya, jadi nanti bisa dilihat di Bella masing-masing. Kuisnya ini saya buka mulai dari jam... Duh, kok keliru sih jamnya? CC. Jam 2, Bu, itu. Iya, ini keliru itu. Kok saya keliru ya? Kenapa saya kemarin harus bener? Nah, jadi jam 10 ya sekarang ya. Jam 10 diisi sampai jam 10 malam batasnya. Ya, pertanyaan cuma 3 mungkin. Ya, dijawab aja lah. Ya, jangan lupa ya, karena ini ya ada penilaian juga di sana. Jangan diabaikan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, kita berpisah dulu ya, kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin minggu depan semoga sudah ada nama astosnya ya, jadi kalian bisa belajar dengan astos masing-masing. Gitu. Ya, semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap menjalankan protokol kesehatannya, jangan kemana-mana kalau nggak penting. Gitu aja sih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.